Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Renungan hari ini mengangkat tema pribadi yang suka menolong, didasarkan pada kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 27. Saudara yang terkasih, mempunyai teman, sahabat, atau partner yang baik dan setia tentu menjadi harapan dan kesukacitaan bagi setiap kita. Kita pun tak akan segan untuk berbuat baik, bahkan mempercayakan banyak hal kepadanya. Demikian pula halnya dengan hubungan antara Abraham dengan seorang hambanya. Hamba ini bisa dikatakan senior dan tentu juga baik dan setia kepada Abraham, sehingga ia dikasihi dan dipercaya oleh Abraham untuk mengatur segala hal di rumahnya. Bahkan ia dipercaya oleh Abraham untuk satu tugas yang teramat penting, yaitu mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak. Pesan Abraham singkat. Dalam Kejadian 24 ayat 4 dikatakan, "Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku." Pesan yang singkat namun bukan berarti sederhana dan gampang. Namun kesetiaan dan tanggung jawab dari hamba Abraham ini terlihat dari bagaimana ia tidak menganggap tugas dari tuannya yang diberikan kepadanya ini sebagai hal yang sepele. Ia benar-benar menaruh perhatian pada perintah tuannya. Ia juga berempati dan bergumul dalam persoalan tuannya. Bahkan ia mendoakan misi ini seolah ia melakukan untuk dirinya sendiri. Ketika hamba Abraham ini pergi ke arah Mesopotamia dan sesampainya di sana, ia merasa lelah dan ia berhenti di sebuah sumur. Disitulah ia melihat ada beberapa orang perempuan yang sedang datang untuk menimba air. Dan di tempat itu ia berdoa. Hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan dan meminta tanda. Doanya, perempuan yang nanti memberikan kepadanya air minum, bahkan tidak hanya memberinya minum tetapi juga memberi air minum kepada unta-untanya, itulah yang Tuhan pilih untuk menjadi menantu tuannya. Dan tidak lama doa itu segera dijawab oleh Tuhan. Muncullah seorang gadis cantik, Ribka namanya. Ia melakukan tepat seperti doa dari hamba Abraham ini. Hari itu Ribka menunjukkan kualitas dirinya yang luar biasa. Tidak hanya parasnya yang cantik, tetapi ia juga ternyata memiliki hati yang suka membantu, suka menolong. Kita bisa melihat bagaimana ketika hamba Abraham ini menemuinya untuk meminta sedikit air minum, ternyata Ribka memberikan lebih dari apa yang diharapkan. Hamba Abraham itu diberinya minum sampai selesai, dan setelah itu giliran unta-untanya pun diberinya minum lewat air yang ditimba oleh Ribka. Bayangkan saudara betapa repot dan melelahkannya semua itu. Tetapi bagi seorang Ribka, ia mau melakukannya dengan kesukacitaan, dengan ketulusan hati. Meskipun bagi seorang wanita mungkin itu sangat melelahkan, tetapi Ribka tidak ragu melakukannya karena kegemarannya menolong sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini tentu ada banyak hal baik yang bisa kita maknai. Salah satunya kita dapat melihat adanya kesamaan dari pribadi hamba Abraham dengan Ribka, yakni sama-sama memiliki kebaikan hati dan suka menolong. Dari mereka kita belajar untuk selalu memiliki spirit suka menolong dalam kehidupan keseharian kita. Maka akan terbuka kesempatan hidup kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain.
memang tidak selalu mudah, bahkan terkadang terasa merepotkan. Tetapi yakinlah saudara bahwa taburan kebaikan kita akan berbuah manis. Sama seperti kebaikan hamba Abraham yang membuatnya dikasihi dan dipercayakan satu tugas yang penting, bahkan doanya dijawab oleh Tuhan. Dan sama seperti kebaikan Ribka yang membuka jalannya menjadi istri Ishak, biarlah kita pun juga senantiasa tidak lelah menjadi pribadi yang baik dan suka menolong. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau materaikan di dalam loh hati kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan setia. Kami dapat menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kebaikan hati dan suka menolong sesama. Biarlah firman-Mu hari ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi selalu kami pegang dalam kami jalani kehidupan kami. Kami serahkan hari-hari yang kami jalani, setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan, pergumulan dan harapan serta masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.